Halo semuanya, masih bersama XX Swanson di sini. Hari ini kita bertemu lagi untuk menyimak mengenai sebuah film yang menceritakan tentang seorang putri raja yang dikutuk oleh 3 buah gelang karena perbuatan ayahnya, sekaligus mengenai asal-usul kembang api berdasarkan cerita dari film ini. Oke, langsung aja gak pakai lama-lama lagi, ini dia ceritanya. Kisah Turandot dimulai dari sebuah kerajaan yang mewah milik seorang raja yang bernama Raja Khan. Kala itu dia sedang kedatangan tamu dari beberapa kerajaan lain sambil membawa beberapa barang seperti harta benda yang mempunyai nilai yang sangat tinggi untuk dipersembahkan sebagai rasa hormat jalinan persahabatan kerajaan mereka kepada Raja Khan. Tak lama kemudian datang putri raja yang bernama Turandot mendatangi perkumpulan mereka sambil mengejar kupu-kupu. Tak disengaja Turandot tersandung oleh sebuah lubang di karpet kerajaan, di mana karpet itu merupakan sebuah peta persahabatan kerajaan milik Raja Khan dengan kerajaan lain. Raja Khan langsung memberikan pelukan kepada putrinya untuk menenangkannya sambil menanyakan pada seorang letnan jenderal kenapa di karpet itu ada sebuah lubang. Kemudian letnan jenderal pun menjelaskan kalau lubang itu merupakan sebuah kerajaan yang bernama Malvia, di mana tanah Malvia ini mempunyai penduduk yang sedikit dan tidak ada jalinan persahabatan dengan kekaisaran. Untuk itu, Raja Khan memerintahkan letnan jenderal untuk menyelesaikan petanya. Kemudian, letnan jenderal memberikan perintah kepada jenderal yang bernama Jenderal Boyan untuk segera turun lapangan mendatangi tanah Malvia. Menurut kabar, Malvia adalah sebuah kerajaan kecil, damai dan makmur yang menjaga 3 gelang turun-temurun yang masing-masing gelang mewakili kebijaksanaan, keindahan, dan kekuatan. Apabila ketiga gelang itu disatukan, akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa, namun tentunya gelang itu akan membangkitkan kutukan bagi yang memakainya. Raja dan Ratu Malvia mempunyai seorang putra masih kecil bernama Khalaf. Masing-masing anggota kerajaan Malvia memakai 1 gelang tersebut. Raja Malvia menyuruh seorang prajurit untuk melatih anaknya Khalaf bela diri yang bernama Jouda. Sementara itu, dari kejauhan terlihat para prajurit kaisar yang diperintahkan Raja Khan sudah sampai di tanah Malvia. Jenderal Boyan langsung memberikan perintah pada prajuritnya untuk menembakkan panah kepada kerajaan Malvia bahwa peperangan akan segera dimulai. Sayangnya, di tengah peperangan itu sang raja pun terluka dan memutuskan untuk mundur dari sana kembali ke dalam istana. Ketika semua prajurit Malvia yang berada di luar sudah habis ditumbangkan, Jenderal Boyan pun masuk ke dalam istana dan menemukan raja dan ratu Malvia sudah tewas. Jenderal Boyan melihat ketiga gelang itu berada di antara raja dan ratu Malvia. Karena ketidaktahuan tentang benda tersebut, akhirnya Jenderal Boyan pun membawa ketiga gelang itu bersamanya. Nah, kebetulan setelah pulang dari peperangan itu, Raja Khan tengah berbahagia karena putrinya ulang tahun. Dia sudah mempersiapkan banyak sekali kado untuk putrinya yang tercinta, pemberian dari beberapa raja yang lain. Ketika Turandot sedang melihat-lihat hadiahnya, tersengaja dia menemukan ketiga gelang yang diambil Jenderal Boyan dari kerajaan Malvia sebagai hadiah kado Turandot. Karena warnanya yang cantik, Turandot pun memakai 2 gelang tersebut di kedua tangannya dan 1 gelangnya lagi dikasih ke ayahnya. Akan tetapi setelah gelang itu diberikan kepada ayahnya, Raja Khan memakaikan ketiga gelang itu bersamaan di tangan putrinya. Lalu setelah Turandot memakai ketiga gelang itu, beberapa detik kemudian dia merasakan tangannya kesakitan sampai dia menangis. Raja Khan dan semua orang yang ada di sana langsung panik. Sayangnya, gelang itu tidak bisa dilepaskan karena menyatu dengan tubuhnya. Tiba-tiba saja mata Turandot berubah menjadi hitam. Dia tidak bisa melihat warna apapun kecuali hitam dan putih. Bahkan ayahnya hampir saja akan memotong tangannya. Namun Turandot keburu pingsan setelah melihat rupa ayahnya yang menyeramkan. Sementara itu di lain tempat, Khalaf dan guru Jouda yang berhasil selamat dari penyerangan itu membawa Khalaf ke rumahnya dan dipertemukan dengan anak Jouda yang bernama Liuer. Kembali pada kondisi Turandot yang sedang pingsan.
Seorang pendeta kerajaan yang sudah mencari asal-usul gelang itu mengabarkan kepada Raja Khan bahwa gelang itu adalah pusaka paling langka yang sangat jahat apabila disatukan. Cara melepaskannya adalah harus menjawab 3 teka-teki gelang tersebut dan harus benar. Teka-teki itu akan muncul apabila Putri Turandot sudah berusia 15 tahun dan yang akan membuka kutukannya adalah seorang pria yang mau melamarnya. Jika pria yang melamar Turandot tidak menjawab teka-teki itu, maka taruhannya adalah nyawanya sendiri. Dan yang lebih parahnya lagi, gelang itu akan terus menghisap darah Turandot sampai dia berusia 18 tahun. Jika masih belum bisa menemukan pria yang tepat, maka gelang itu akan membuat Turandot menjadi gila. Kalaf yang tidak ingat sama sekali dengan asal-usulnya kemudian diberi nama oleh Joda dengan julukan si Mata Biru. Dia sangat mengagumi kembang api yang berasal dari kerajaan karena itu adalah pertama kalinya dia melihat kembang api. Singkat cerita, ketika si Mata Biru sudah menjadi pemuda, dia mulai meracik sendiri cara bagaimana membuat kembang api, namun diganggu oleh adiknya, Liuer. Karena itu merupakan bubuk mesiu yang terakhir, akhirnya Liuer mengajak kakaknya ke sebuah gua di mana tempat itu adalah pusat pembuatan kembang api terbesar yang ada di sana. Tak lama kemudian, akhirnya mereka pun ketahuan mengintip oleh para prajurit dan dikejar oleh mereka. Dari pelarian itu, tak sengaja keduanya menemukan sebuah jalan rahasia menuju istana kerajaan Raja Khan. Kebetulan hari itu Putri Turandot sedang berlatih dengan Jenderal Boyan. Putri Turandot mempunyai kecepatan melebihi orang lain, namun dia masih lemah dalam berpedang. Nah, si Mata Biru yang melihat Turandot sedang berlatih dan mengiranya sedang bertarung, dia mencoba membela Turandot dengan melawan Jenderal Boyan. Jenderal Boyan yang melihat serangan si Mata Biru sepertinya tidak asing lagi dengan gaya bertarungnya. Kemudian Jenderal Boyan pun menanyakan pada si Mata Biru siapa yang mengajarinya bertarung. Si Mata Biru tidak menjelaskan apapun, akan tetapi Jenderal Boyan bisa menebaknya kalau yang mengajarinya adalah Joda, yang tidak lain adalah teman seperguruannya dulu. Mereka kembali bertarung sampai di mana si Mata Biru mulai terpojok dan hampir ditumbangkan, namun dia diselamatkan oleh Turandot dengan gelangnya sampai pedangnya pun hancur. Putri Turandot meminta si Mata Biru untuk berlatih dengannya sebelum akhirnya dia pergi. Setelah pertemuan itu dengan Putri Turandot, sepertinya si Mata Biru ini mulai tertarik karena kecantikannya. Dia rela menjadi pengawal Putri supaya bisa dekat dengannya. Hampir setiap hari mereka selalu latihan bersama. Sambil belajar membuat kembang api, si Mata Biru menunjukkan keahliannya pada Tuan Putri. Sebuah kembang api kecil sambil bilang bahwa dia bercita-cita ingin menjadi seorang master kembang api terbaik di dunia. Namun sayangnya Putri tidak bisa melihat warna dari cahaya kembang api itu mengingat dirinya sedang dikutuk oleh gelang tersebut. Hari berikutnya ketika keduanya berlatih kembali, tak sengaja si Mata Biru ini menyentuh gelang yang dipakai oleh Turandot dan memunculkan sekilas memori masa lalunya. Sementara itu, di lain tempat Jenderal Boyan mendatangi pendeta kerajaan untuk menciptakan kekuatan tak terkalahkan. Dia masuk ke kolam sementara pendeta mulai ritual. Namun dalam proses ritual itu tiba-tiba saja gagal karena belum waktunya, sehingga Jenderal Boyan harus bersabar. Karena Jenderal Boyan berambisi ingin menguasai kerajaan, pendeta mengusulkan satu-satunya cara adalah menikah dengan Putri Turandot. Salah satu utusan pendeta mengabarkan kalau keluarga bangsawan Malvian memiliki ciri yaitu jantungnya berada di sebelah kanan. Suatu malam, saat bulan purnama, ketika si Mata Biru mendatangi Turandot, dia melihatnya sedang diikat. Turandot menyuruhnya untuk pergi, namun si Mata Biru malah mendekat dan melepaskan ikatannya. Setelah dilihat, ternyata gelang itu sedang bereaksi saat bulan purnama membuat Turandot menjadi jahat dan tidak terkendali. Turandot mencoba menyerang si Mata Biru, sang putri menyuruhnya untuk pergi sebelum dia melukainya. Tiba suatu hari di mana sang putri akan dilamar oleh seorang pangeran dari kerajaan lain. Di sebuah pasar, si pelamar ini terlihat ada di sana melihat kondisi pasar. Tak lama kemudian, Liuer yang dari tadi mengincar belati milik pangeran berhasil mengambil belati itu bersama rekannya. Gak mau kalah, si pangeran yang bernama Yutong dan pengawalnya berusaha untuk mengambil kembali belati miliknya. Pangeran Yutong berusaha merebut kembali belatinya hingga dia hampir celaka. Untungnya si Mata Biru yang berada di sana langsung menyelamatkan pangeran Yutong. Dan dia juga yang harus mengembalikan belati miliknya.
Si Mata Biru langsung mengajak Pangeran Yutong ke tempat pembuatan kembang api saat semua pekerja kembang api istirahat. Paginya, sebelum menjawab teka-teki, Pangeran Yutong datang menemui Turandot untuk mengetahui seperti apa kecantikannya. Akan tetapi, kesempatan itu ternyata dijadikan balas dendam karena adik Pangeran Yutong pernah ikut melamar sudah tewas di tangannya karena tidak bisa menjawab teka-teki. Yutong hampir menusuk Turandot, namun untungnya dia berhasil menyelamatkan dirinya. Sangat disayangkan, hari itu Pangeran Yutong sedang tidak beruntung sehingga dia pun ditaklukkan oleh Putri Turandot. Karena sudah melakukan percobaan penyerangan, akhirnya raja pun menghukum Pangeran Yutong untuk dieksekusi. Nah, si Mata Biru yang posisinya sebagai prajurit kerajaan melihat Putri Turandot menunjukkan gelangnya, sehingga membuat kilau. Dari sana tiba-tiba muncul sebuah memori masa lalu dari dirinya tentang sebuah peperangan. Dia maju ke depan dan bilang bahwa saya bisa menjawab teka-teki itu. Si Mata Biru rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan Pangeran Yutong karena dia beralasan kalau Yutong adalah saudara angkatnya. Berdasarkan dukungan dari rakyatnya, Raja Khan pun menyetujui permintaan dari si Mata Biru ini. Sebelum diberi pertanyaan, Turandot menghampiri dia untuk memikirkan kembali permintaannya sebelum terlambat. Akan tetapi si Mata Biru melakukan itu juga demi Turandot. Dia tidak mau kalau nanti Putri Turandot jadi gila. Tiba di teka-teki pertama, sambil memegang gelang itu, Putri Turandot memberikan pertanyaan untuknya. Pertanyaannya, dari semua hal yang ada di dunia ini, apa yang lahir dari kegelapan dan mati saat fajar? Si Mata Biru itu menutup mata sementara orang-orang menunggu jawaban darinya. Dia mengingat-ingat kembali saat peperangan itu terjadi. Ceritanya, dulu saat para prajurit itu menyerang istana, Raja Mafia yang terpaksa memakai ketiga gelang itu dan menyuruh Khalaf untuk melarikan diri. Sang raja bangkit dan mengajar seluruh para pasukan musuh. Sayangnya waktu menjawab pertanyaan sudah habis. Si Mata Biru tidak menemukan jawabannya dan akhirnya berakhir untuk dieksekusi. Semua orang melihat acara eksekusi tersebut termasuk gurunya Joda. Si Mata Biru dibawa ke atas dan terlihat dia sudah pasrah. Namun tiba-tiba saja sekilas dia teringat kembali dengan masa lalunya. Dia menguping percakapan dirinya saat kecil dengan ibunya. Ibunya menyuruh pergi bersama gurunya Joda karena dia adalah satu-satunya harapan keluarga. Dia pun sadar bahwa jawabannya adalah harapan. Dia berteriak sambil bilang bahwa jawabannya adalah harapan. Dan benar saja, seketika juga gelang itu bereaksi dan langsung hancur. Ketika dia akan dimasukkan ke dalam air yang mendidih, Guru Joda langsung menerobos untuk menyelamatkannya. Disusul dengan Putri Turandot memberikan isyarat pada yang lainnya dengan kembang api yang menandakan kalau jawaban dari si Mata Biru adalah benar. Ya, awalnya akan dieksekusi. Akhirnya si Mata Biru ini pun dipuji oleh masyarakat dan dianggap sebagai pahlawan. Setelah pecahan gelang itu ditunjukkan pada Raja Khan, beliau mengakui Mata Biru memang orang yang jenius. Bahkan sang raja berencana akan menjadikan si Mata Biru sebagai penguasa dari semua penguasa yang lainnya. Mendengar hal itu, Jenderal Boyan merasa iri dan akhirnya pergi sambil mencuri sepotong pecahan gelang tersebut. Dia menyuruh seseorang untuk melakukan perbuatan curang dengan menyabotase kembang api. Tidak peduli jawaban si Mata Biru nanti benar atau salah, tapi kembang api tidak boleh dinyalakan supaya si Mata Biru bisa dieksekusi. Malam sebelum menjawab teka-teki yang kedua, dia pulang ke rumah untuk mengunjungi Joda. Namun Joda malah menyarankannya untuk pergi dari kota karena Joda tidak mau melihat si Mata Biru dieksekusi. Akan tetapi dia tidak mau pergi dari sana dan memilih untuk tetap menyelamatkan Putri Turandot. Esok paginya dia sudah siap untuk diberikan pertanyaannya lagi. Nah, pertanyaannya gini. Karena wanita cantik itu para pria gelisah karenanya. Wanita dan pria mati bersama, seketika berubah menjadi es yang tidak bisa dihancurkan.
Si Mata Biru kemudian menutup mata dan mengingat-ingat kembali masa lalunya saat tentara musuh menyerang kerajaan. Setelah Raja Malvia menumbangkan sebagian pasukan musuh, dia juga menyerang pasukannya sendiri. Yoda membawa kabur Calaf pergi dari istana sementara Ratu Malvia mencoba menghambatnya, namun dia malah tewas. Darah ratu mengenai tangan raja membuat raja langsung sadar. Namun sayangnya waktu menjawab si Mata Biru sudah habis. Putri Turandot yang mengetahui kalau si Mata Biru tidak bisa menjawab teka-tekinya mencoba untuk menghancurkan gelang itu akan tetapi sia-sia saja. Raja menghukum si Mata Biru dengan 1000 sayatan di tubuhnya sampai dia tewas. Dalam proses hukuman itu memorinya muncul lagi. Jadi saat Ratu Malvia tewas oleh sang raja, membuat raja merasa bersalah dan mengakhiri hidupnya. Si Mata Biru bangun dan sadar lalu mengatakan bahwa jawabannya adalah darah. Gelang itu mulai bereaksi dan langsung pecah. Para bawahannya langsung bersiap-siap mengabarkan kalau jawabannya benar. Namun sayangnya dia dihalangi oleh orang-orang suruhan Jenderal Boyan sehingga terjadi pertarungan. Di tempat eksekusi juga terjadi peperangan antara kelompok yang membela si Mata Biru supaya tidak dieksekusi dengan tentara Jenderal Boyan. Untungnya Putri Turandot langsung menyelesaikan penghalangnya dan buru-buru ke lokasi untuk mengabarkan kalau jawabannya benar. Dari ingatannya tadi, akhirnya si Mata Biru pun tahu asal-usulnya kalau nama aslinya itu adalah Calaf, yang merupakan anak dari Raja dan Ratu Malvia yang diserang oleh para prajurit Raja Khan hingga tewas. Keesokan paginya, dia pun memutuskan untuk pergi dari kota bersama adiknya. Namun tiba-tiba saja ada sekelompok kuda dari kerajaan menghalangi jalannya. Mereka semua adalah Putri Turandot dan para prajuritnya. Lalu dia pun bertanya pada Calaf, "Kau mau kemana?" Namun sepertinya Calaf tidak mau melanjutkan teka-teki yang terakhir, karena sekarang dia tahu kalau prajurit Raja Khanlah yang sudah menghancurkan kerajaannya. Terjadi pertarungan kecil antara Turandot dan Calaf. Calaf pun terpojok dan Putri langsung mengajukan teka-teki terakhir pada Calaf. Pertanyaannya adalah, seorang wanita yang lebih dingin dari es. Turandot menodongkan pedangnya. Calaf pun menusukkan dirinya lalu menjawab teka-teki itu. Wanita yang lebih dingin dari es itu adalah Turandot sebelum dia pingsan. Gelang terakhir itu bereaksi sehingga membuat Turandot pingsan. Saat dia sadar, semuanya sudah berubah kembali menjadi normal. Sekarang dia bisa melihat kembali warna-warna dan kutukannya pun hilang. Calaf yang saat itu sedang pingsan langsung dibawa ke istana untuk diobati. Setelah dicek oleh tabib kerajaan, luka di dada kirinya akan baik-baik saja karena jantungnya ada di sebelah kanan sehingga akan aman. Tak lama kemudian setelah orang-orang pergi dan Putri Turandot menghampirinya, karena Calaf sudah membebaskan dia dari kutukan, sekarang gilirannya Turandot untuk menjawab teka-teki Calaf. Sebelum keduanya menikah nanti, Calaf menginginkan Turandot mencari tahu sendiri nama aslinya, karena Turandot mengenal Calaf hanya sebutan si Mata Biru. Kalau Turandot gagal mencari nama asli si Mata Biru, maka pernikahannya terancam akan batal. Kabar itu sudah sampai kepada sang Raja Khan. Lalu dia menyuruh salah satu pengawalnya untuk mengadakan sayembara. Bagi siapa saja yang berhasil mengetahui nama asli si Mata Biru akan diberi hadiah. Di lain tempat, merupakan suruhan dari Jenderal Boyan berhasil mengumpulkan ketiga gelang tersebut dan menyatukannya ke dalam air untuk dijadikan sebuah kekuatan yang tak terkalahkan. Jenderal Boyan masuk ke dalam kolam dan seketika juga dia langsung bereaksi dan kebal terhadap benda tajam. Namun dari keberhasilannya mendapatkan kekuatan tak terkalahkan, dia malah justru mengkhianati pendeta dan menusuknya. Karena si pendeta ini mengetahui kelicikan Jenderal Boyan dan bisa saja menjadi ancaman bagi dirinya. Malamnya Jenderal Boyan dan tentaranya mengunjungi rumah Joda untuk menanyakan nama asli dari si Mata Biru, akan tetapi Joda tidak memberikan informasi tersebut pada Jenderal Boyan. Terjadilah pertarungan antara dua teman yang dulu pernah jadi teman seperguruan. Tapi sekarang Jenderal Boyan sudah tidak bisa terkalahkan sehingga Joda memilih untuk kabur menghindarinya.
Kalaf yang baru saja sampai di rumah Joda tiba-tiba saja diserang oleh pasukan Jenderal Boyan yang menunggunya dari tadi. Beberapa menit kemudian tanpa mereka sangka-sangka datanglah pasukan dari Putri turun untuk menyelamatkan Kalaf. Sayangnya Jenderal Boyan berhasil mengancam Putri bahwa Kalaf akan dihabisi kalau tidak menyerah. 无论曾有多大的怨恨也化解了。 Putri Turandot pun mengalah pada Boyan dan boleh meminta apapun asalkan Kalaf dibebaskan. Mendapat kesempatan tersebut, akhirnya Jenderal Boyan meminta supaya Putri menikah dengannya. Tiba dia di hari pertunangan Jenderal Boyan dengan Putri Turandot. Kalaf dihadapkan dengan Raja Khan. Sekarang Raja Khan mengetahui kalau Kalaf itu adalah musuh terbesar dia. Mengingat Kalaf sudah membantu Putri terlepas dari kutukan, Raja Khan membebaskan Kalaf dari hukuman. Namun di sini Kalaf ingin terus berperang karena keluarganya yang sudah dihabisi olehnya. Ternyata fakta sebenarnya dalam dibalik permasalahan itu ada di Jenderal Boyan. Putri Turandot datang bersama si pendeta yang sempat dihabisi oleh Boyan namun dia masih hidup. Si pendeta membongkar kelicikan Jenderal Boyan saat mengunjungi tanah Malvia. Sebenarnya waktu itu mereka tidak akan bermaksud menyerang tanah Malvia karena tujuan kerajaan supaya bisa menjalin persahabatan. Namun Jenderal Boyan yang kejam malah memanah salah satu temannya dan menyalahkan kalau kerajaan Malvia sudah menghabisinya sehingga penyerangan itu pun terjadi. Karena rahasianya sudah terbongkar, kini Boyan mengakuinya dan dia mulai memberontak. Dia menyuruh semua prajuritnya untuk menyerang istana Raja Khan dan menghabisi semua orang-orang yang ada di sana. Ditambah lagi, dia sudah menyiapkan sebuah bom yang sudah direncanakan sebelum hari itu tiba. Ternyata bom itu bukanlah bom melainkan kembang api yang sudah ditukarkan oleh teman-temannya Kalaf sehingga kembang api itu menyerang pasukan Jenderal Boyan. Entah bagaimana ceritanya para prajurit yang memakai baju perang yang kuat bisa terkalahkan hanya dengan kembang api. Tinggal tersisa Boyan. Boyan berdua dengan atasannya yaitu Letnan Jenderal. Namun Letnan Jenderal bukanlah tandingannya sehingga dia pun mudah untuk dikalahkan. Raja Khan yang sudah kesal dari tadi dia maju untuk melawannya sendiri. Raja mencoba menumbangkannya dengan pedang namun pedang itu malah hancur dan tidak tembus. Sehingga memicu kembali peperangan antara kedua kelompok. Turandot dan Kalaf berencana memancingnya supaya mengikuti mereka menjauh dari tempat itu. Keduanya membawa Jenderal Boyan ke tempat pembuatan kembang api untuk menjebaknya. Kalaf membakar semua persediaan kembang api untuk menciptakan ledakan. Dan hasilnya mereka sukses meledakkan Jenderal Boyan di dalamnya sampai dindingnya pun runtuh dan Jenderal Boyan terkubur. Tapi ternyata tidak sampai di sana, Jenderal Boyan masih bisa bangun dan tidak ada luka sedikit pun. Mereka pun terpaksa melawannya bersama-sama. Jenderal Boyan memukul Turandot di bagian dadanya sehingga dia pun muntah darah, di mana darahnya itu mengenai tubuhnya dan membuat luka bakar. Turandot memberikan pedangnya pada Kalaf sehingga Kalaf pun langsung menusukkan pedang yang ada darah Turandot ke dadanya membuat Jenderal Boyan langsung terbakar. Putri Turandot pun sekarat sebelum akhirnya dia pun tewas. Di akhir cerita, Kalaf memutuskan untuk pergi dari kota itu kembali ke tanah Malvia dan meninggalkan keluarganya. Dia mengajarkan orang-orang barat cara membuat kembang api yang indah sehingga kembang api terkenal sampai sekarang dan film pun berakhir. Terima kasih buat yang nonton sampai habis. Jangan lupa tinggalkan jejak ya dengan cara like dan subscribe-nya juga ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.